Kelompok kami membahas materi finite state automata. Apa itu finite state automata? Jadi, pengertian dari finite state automata adalah model matematika yang menerima input dan mengeluarkan output, atau juga bisa disebut dengan mesin automata dari sebuah bahasa reguler. Struktur dari finite state automata yaitu pertama, lingkaran didahului oleh sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Kedua, lingkaran ganda menyatakan state akhir. Ketiga, label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Keempat, busur menyatakan transisi atau perpindahan state. Kelima, label pada busur adalah simbol input. Keenam, simbol input berupa 0 dan 1. Ketujuh, state awal bernama event. Kedelapan, state akhir bernama out. Dan finite state automata memiliki 5 tupel. Tupel sendiri yaitu artinya struktur yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang biasanya menggunakan tutup kurawal. Nah, di sini terdapat 5 tupel yaitu diantaranya key himpunan state, sigma himpunan simbol input, S state awal, S elemen merupakan elemen dari key, F state akhir, di mana F itu elemen dari key, dan delta yaitu fungsi transisi, di mana delta sama dengan himpunan state atau dilambangkan dengan key dikali himpunan simbol input yang dilambangkan oleh sigma. Jenis finite state automata terbagi menjadi dua, yaitu DFA dan NFA. Jenis finite state automata terbagi menjadi dua, yaitu DFA dan NFA. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai DFA dan NFA, saksikan videonya sampai selesai. Di sini kita akan membahas mengenai DFA, yaitu jenis finite state automata. Apa sih kepanjangan dari DFA? Yaitu deterministic finite automata, yaitu berada pada di sini kita akan membahas mengenai DFA, yaitu jenis finite state automata. Apa sih kepanjangan dari DFA? Yaitu deterministic finite automata, yaitu berada pada suatu state tunggal setelah pembacaan dari serangkaian input. Di sini maksudnya yaitu pada suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Di sini merupakan contoh dari DFA. Dimulai dari key. Key adalah himpunan state. Di sini di gambar ini sudah terlihat himpunan state. Di sini yaitu key 0, key 1, dan key 2. Sigma, himpunan simbol input. Di sini simbol input hanya ada 0 dan 1. S yaitu step awal. Kenapa step awal harus key 0? Karena lingkaran didahului oleh sebuah busur tanpa label menyatakan step awal. Di sini lingkaran key 0 itu didahului oleh sebuah busur. Jadi dia merupakan step awal. F sama dengan key 2. Kenapa harus key 2 yang menjadi step akhir? Karena di sini key 2 merupakan lingkaran ganda. Jadi dinyatakan step akhir. Lalu di sini untuk menyatakan fungsi transisi atau disimbolis oleh delta, delta sama dengan key dikali sigma, yaitu himpunan state dikali himpunan simbol input. Di sini himpunan delta, himpunan state key 0, himpunan simbol input 0. Artinya key 0 yang menerima nilai inputan 0 yaitu key 0 itu sendiri. Sudah terlihat di gambar ini. Lalu delta key 0,1, key 0 yang menerima inputan 1 yaitu key 1. Delta key 1,0, key 1 yang menerima inputan 0 yaitu key 1 itu sendiri. Delta key 1,1, key
Q1 yang menerima inputan 1 yaitu Q2, delta Q2, 0. Q2 yang menerima inputan 0 yaitu Q1, delta Q2 yang menerima inputan nilai 1 yaitu Q2 itu sendiri. Setelah kita memasukkan data fungsi transisi, di sini ada tabel transisi. Di sini merupakan contoh dari DFA. Dimulai dari Q. Q adalah himpunan state. Di sini di gambar ini sudah terlihat himpunan state. Di sini yaitu Q0, Q1, dan Q2. Sigma, himpunan simbol input. Di sini simbol input hanya ada 0 dan 1. S yaitu state awal. Kenapa state awal harus Q0? Karena lingkaran didahului oleh sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Di sini lingkaran Q0 itu didahului oleh sebuah busur. Jadi dia merupakan state awal. F sama dengan Q2. Kenapa harus Q2 yang menjadi state akhir? Karena di sini Q2 merupakan lingkaran ganda, jadi dinyatakan state akhir. Lalu di sini untuk menyatakan fungsi transisi atau disimbolis oleh delta, delta sama dengan Q dikali sigma, yaitu himpunan state dikali himpunan simbol input. Di sini himpunan delta, himpunan state Q0, himpunan simbol input 0. Artinya Q0 yang menerima nilai inputan 0 yaitu Q0 itu sendiri. Sudah terlihat di gambar ini. Lalu delta Q0, 1. Q0 yang menerima inputan 1 yaitu Q1. Delta Q1, 0. Q1 yang menerima inputan 0 yaitu Q1 itu sendiri. Delta Q1, 1. Q1 yang menerima inputan 1 yaitu Q2. Delta Q2, 0. Q2 yang menerima inputan 0 yaitu Q1. Delta Q2 yang menerima inputan nilai 1 yaitu Q2 itu sendiri. Setelah kita memasukkan data fungsi transisi, di sini ada tabel transisi. Di tabel transisi kita menulis kolom dan baris dahulu karena berbentuk tabel. Untuk kolom kita menulis delta, 0 dan 1. Untuk barisnya kita menulis Q0, Q1 dan Q2. Data-data yang dimasukkan sesuai dengan fungsi transisi seperti contoh di atas. Jadi Q0 yang menerima inputan nilai 0 yaitu Q0. Q0 yang menerima inputan nilai 1 yaitu Q1. Q1 yang menerima inputan 0 yaitu Q1. Q1 yang menerima inputan 1 yaitu Q2. Q2 yang menerima inputan 0 yaitu Q1. Q2 yang menerima inputan 1 yaitu Q2. Ini adalah contoh dari DFA. Di sini kita membahas NFA yang merupakan juga jenis dari finite state automata. Nah, kepanjangan dari NFA yaitu non-deterministic finite automata. Nah, apa sih itu NFA? Yaitu dari suatu state ada 0, Di sini kita 1, membahas atau lebih NFA state yang merupakan berikutnya untuk juga setiap jenis simbol dari masukan finite yang state diterima. automata. Jadi, Nah, kepanjangan dari NFA yaitu non-deterministic finite automata. Nah, apa sih itu NFA? Yaitu dari suatu state ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi, di non-deterministic finite automata ini bisa menuju ke beberapa state selanjutnya apabila sudah menerima masukan input yang diterima. Ini merupakan contoh dari NFA. Langsung saja. Q yaitu himpunan state. Di gambar ini himpunan state ada Q0, Q1, dan Q2. Sigma himpunan simbol input. Di sini simbol inputnya hanya ada 0 dan 1.
S yaitu state awal. Seperti pada contoh DFA sebelumnya, kenapa state awal itu Q0? Karena di Q0 merupakan lingkaran yang didahului oleh sebuah busur tanpa label. Jadi di Q0 dinyatakan sebagai state awal. F kenapa menjadi state akhir? F sama dengan Q2. Kenapa Q2 menjadi state akhir? Karena lingkaran Q2 merupakan lingkaran ganda yang menyatakan dia menjadi state akhir. Lalu di sini ada fungsi transisi untuk menyatakan delta atau fungsi transisi, di mana fungsi transisi didapat dari himpunan state yang dilambangkan dengan Q dikali himpunan simbol input yang dilambangkan oleh sigma. Delta Q0, Q0 mendapat nilai input Q0 yang mendapat nilai inputan 0 yaitu Q1. Delta Q0 yang mendapat nilai inputan 1 yaitu Q0 dan Q2. Delta Q1, Q1 yang mendapat nilai inputan 0 yaitu Q1. Delta Q1, Q1 yang mendapat nilai inputan 1 yaitu Q1. Delta Q2, Q2 yang mendapat nilai inputan 0 adalah Q2. Q2, 1 yang mendapat nilai inputan 1 karena di gambar ini tidak ada, jadi sehingga di strip atau tidak ada. Lalu, ini merupakan contoh dari NFA. Langsung saja. Q yaitu himpunan state. Di gambar ini himpunan state ada Q0, Q1, dan Q2. Sigma himpunan simbol input. Di sini simbol inputnya hanya ada 0 dan 1. S yaitu state awal. Seperti pada contoh DFA sebelumnya, kenapa state awal itu Q0? Karena di Q0 merupakan lingkaran yang didahului oleh sebuah busur tanpa label. Jadi di Q0 dinyatakan sebagai state awal. F kenapa menjadi state akhir? F sama dengan Q2. Kenapa Q2 menjadi state akhir? Karena lingkaran Q2 merupakan lingkaran ganda yang menyatakan dia menjadi state akhir. Lalu di sini ada fungsi transisi untuk menyatakan delta atau fungsi transisi, di mana fungsi transisi didapat dari himpunan state yang dilambangkan dengan Q dikali himpunan simbol input yang dilambangkan oleh sigma. Delta Q0, Q0 mendapat nilai input Q0 yang mendapat nilai inputan 0 yaitu Q1. Delta Q0 yang mendapat nilai inputan 1 yaitu Q0 dan Q2. Delta Q1, Q1 yang mendapat nilai inputan 0 yaitu Q1. Delta Q1, Q1 yang mendapat nilai inputan 1 yaitu Q1. Delta Q2, Q2 yang mendapat nilai inputan 0 adalah Q2. Q2, 1 yang mendapat nilai inputan 1 karena di gambar ini tidak ada, jadi sehingga di strip atau tidak ada. Lalu di sini ada tabel transisi. Tabel transisi yaitu data-datanya seperti dengan fungsi transisi, disesuaikan saja. Jadi di sini ada kolom dan baris karena ini bentuknya tabel. Untuk kolom kita menulis delta, 0 dan 1. Lalu untuk baris kita menulis himpunan state-nya itu Q0, Q1 dan Q2. Jadi data di tabel transisi disesuaikan dengan fungsi transisi. Q0 yang mendapat nilai inputan 0 di fungsi transisi ditulis Q1. Kita masukkan saja Q1. Q0 mendapat nilai inputan 1 yaitu Q0 dan Q2. Q1 yang mendapat nilai inputan 0 yaitu Q1. Q1 yang mendapat nilai inputan 1 yaitu Q1. Q2 yang mendapat nilai inputan 0 yaitu Q2. Q2 yang mendapat nilai inputan 1 itu tidak ada. Di sini sudah terlihat
Untuk contoh NFA yaitu state bisa 2. Kalau DFA tidak bisa 2. Di sini Q0 yang mendapat nilai inputan 1 itu Q0, Q2. Itu ada 2 state. Jadi kesimpulan dari materi finite state automata yaitu untuk perbedaan antara DFA dan NFA atau deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata yaitu pada deterministic finite automata, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Nah, sedangkan pada non-deterministic finite automata, jika suatu state diberi inputan bisa menuju ke beberapa state berikutnya, seperti contoh di sebelumnya. Ini merupakan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.